Shalom. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah kejadian yang viral kemarin yang sebenarnya begitu menyentuh hati batin kita. Hari Sabtu, tanggal 29 Maret, hari kemarin. Kita menyaksikan sebuah video yang beredar tentang korban tragedi Lampara di pantai Oebubun, Kabupaten TTUE, yang kemudian berhasil ditemukan. Hilang selama 3 hari, tapi telah ditemukan kembali. Pada hari Kamis, sebagaimana kita ketahui dari informasi bahwa tanggal 27 Maret itu terjadi tragedi tenggelamnya sebuah kapal Lampara di TTU yang lalu menewaskan 5 orang. Dan salah satunya adalah mantan Bupati TTU 2 periode berturut-turut, Bapak Raimundus Fernandes itu. Dari 5 korban yang meninggal itu ada 3 jenazah yang ditemukan. Sementara 2 lainnya belum ditemukan, Bapak Mus dan juga anaknya Boy itu. Hampir 3 hari lamanya ada upaya dari segala pihak untuk mencari 2 korban tersebut. Tapi lalu lewat media sosial, saya lihat di TikTok, kita menyaksikan ibu dari anak Boy ini, istri dari Bapak Mus ini, yang berusaha mencari 2 orang yang begitu berharga bagi dia. Dengan ada di pinggir pantai, lalu ia menangis sambil ia teriak-teriak, panggil pulang. Boy, mari pulang sudah, begitu. Ibu ini begitu sangat mengharapkan dan merindukan anaknya dan juga suaminya untuk kembali pulang. Kalau kita nonton ini video itu adalah sesuatu yang begitu amat sangat memberi kita rasa sedih yang mendalam, membuat kita terharu. Air mata menetes karena rasa duka yang dialami. Tapi kemudian kita bersyukur sebab bahwa pada akhirnya 2 korban yang selama ini diupayakan untuk dicari lalu ditemukan. Meskipun ditemukan dalam keadaan tidak lagi bernyawa, tidak lagi bernafas. Tapi kita bersyukur jenazahnya sudah ditemukan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejadian yang menyedihkan ini mengingatkan kepada kita tentang apa yang tertulis dalam bacaan yang kita baca saat ini. Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia membuktikan tindakan pencaharian dan juga penyelamatannya dengan ia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, dan juga orang-orang berdosa pada waktu itu. Kenapa dia duduk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai? Dia merangkul mereka. Dia memberi diri menjadi teman bagi mereka, supaya dengan demikian mereka mau mendengarkan Yesus. Tapi masalahnya adalah bahwa sikap Yesus ini begitu amat sangat menjengkelkan bagi orang-orang yang tidak menyukainya.
para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi karena dianggap bahwa Yesus melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tradisi yang selama ini telah dihidupi oleh Yesus. Dan karena itu Yesus menjelaskan kepada mereka betapa penting untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang dengan ia memakai dua perumpamaan yang kita baca saat ini tentang domba yang hilang dan juga dirham yang hilang. Kenapa Yesus pakai perumpamaan tentang domba yang hilang? Domba ini adalah sesuatu yang begitu amat sangat penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Domba bahkan juga begitu penting dalam tradisi kehidupan agama dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Kalau mereka mau berdoa, secara khusus mereka mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dombalah yang lalu dipakai untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Tentang dirham yang hilang. Dirham sama dengan juga mata uang dinar yang senantiasa dimiliki oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Mata uang dinar ini sudah terlalu besar. 1 dinar dia sama dengan 1 dirham. Dia punya besaran paling hanya 2.000 rupiah sampai dengan 5.000 rupiah. Sudah terlalu besar. Tapi bahwa istimewanya dirham adalah bahwa 10 dirham senantiasa dipakai oleh orang-orang Yahudi sebagai mahar atau istilah kita belis. Sebagai sebuah tanda pengokohan perkawinan antara kedua belah pihak. Karena itu kalau 1 dirham saja hilang, maka orang yang menghilangkannya itu dianggap tidak menghargai perkawinan itu. Itu sebabnya dalam ilustrasi yang Yesus sajikan tentang dirham yang hilang, walaupun hanya 1 dirham yang kira-kira nilai sama dengan 1 dinar, hanya 2.000 sampai 5.000 rupiah saja, tapi dicari dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan domba, dicari dengan sungguh-sungguh. Bahkan dalam bacaan kita itu disebutkan bahwa dicari sampai mendapatkan. Itu artinya bahwa orang yang mencari tidak akan pernah berhenti mencari sampai kapan domba itu didapatkan. Seperti itu. Kenapa 2 perumpamaan ini dipakai? Karena 2 hal ini adalah sesuatu yang berharga bagi kehidupan orang Yahudi. Kalau sesuatu yang tidak berharga, tidak mungkin kalau dia hilang, tidak mungkin kita cari begitu ya. Antara uang 2.000 dan HP yang hilang, saya percaya kita lebih konsentrasi untuk cari HP yang hilang dibanding uang 2.000. Kenapa kok hanya 2.000 saja? HP mahal jutaan, lebih besar nilainya dibanding 2.000. Sesuatu yang lebih berharga kalau kemudian hilang, tentu dengan sungguh kita akan berupaya untuk mencari dan lalu mendapatkannya kembali. Itulah juga yang dilakukan oleh Yesus. Sebenarnya dalam 2 perumpamaan ini Yesus mau bilang begini kepada baik ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang waktu itu tidak suka Yesus dengan dia perbuatan yang duduk bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Yang masuk dalam kategori orang berdosa ini adalah para pelacur dan juga semua orang yang tidak mentaati dan tidak mau melakukan hukum Taurat, semua aturan untuk pelaksanaan hukum Taurat. Mereka disebut sebagai orang-orang berdosa. Para pemungut cukai dan orang berdosa dalam tradisi kehidupan keagamaan orang Yahudi dianggap sebagai orang najis. Itu sebabnya ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat dengan sungguh menjauhkan diri mereka dari para pemungut cukai dan juga orang berdosa. Pemungut cukai ini sama dengan orang yang tukang pungut pajak ya. Tapi orang-orang yang kerjanya pungut pajak ini adalah orang-orang Yahudi.
yang lalu memungut pajak dari sesamanya orang Yahudi, tetapi pungutan itu dilakukan dengan angka yang lebih. Harusnya pungut misalnya katakanlah 250.000, tapi sebentar dia pergi itu dia pungut 300.000. Dia sisa 50.000 itu masuk di dia pun kantong pribadi. Itu sebabnya para pemungut cukai itu juga disebut sebagai orang najis. Sebab mereka diandaikan seperti teman yang makan teman, sesama Yahudi baku tagi uang pajak, tapi taginya dengan angka yang lebih, keuntungan yang lebih, tetapi itu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya sekali lagi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa dianggap sebagai orang najis dan dijauhi oleh semua orang-orang Yahudi. Nah, posisi kalau waktu itu Yesus duduk bersama dengan mereka, Yesus sebenarnya mau kasih tahu kepada mereka bahwa orang-orang seperti ini justru jangan dijauhi. Penting bagi juga kehidupan banyak orang agar senantiasa berteman dengan mereka. Karena dengan memberi diri, membangun hubungan akrab dengan mereka, maka senantiasa sekali lagi terjadi peluang supaya para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu dapat mendengar pengajaran yang benar yang Yesus sampaikan. Dengan begitu mereka bisa hidup dalam pertobatan. Kita ingat dalam kisah Sakeus, si orang pendek. Sakeus itu pekerjaannya pemungut cukai. Dia orang Yahudi, tapi dia pungut lebe-lebe hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Tapi kita ingat bahwa ketika Yesus masuk ke rumahnya dan duduk makan bersama dengan Sakeus, maka pada hari itu juga terjadi keajaiban. Sakeus berkomitmen untuk mau hidup dalam pertobatan. Keuntungan yang selama ini telah dia ambil hanya untuk kesenangan dirinya sendiri, dengan cara ia menipu sesamanya sebagai orang-orang sebangsa. Pada hari itu juga ia berikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini sesuatu kesaksian yang luar biasa. Sebab itu Bapak Mama Saudara-saudari, dari dua perumpamaan ini mau ajarkan kepada kita bahwa yang pertama, yang hilang itu mesti dicari dan diselamatkan. Yang hilang pasti akan dicari dan diselamatkan oleh Sang Gembala. Ini hal yang menarik, yang kemudian mengajak kita sekalian juga untuk mari menyediakan waktu, mengunjungi mereka yang selama ini telah lama kita lupakan dari ingatan kita. Mantan dong mangkali kotong selupa, tapi jangan sampai gara-gara putus cinta mantan son pernah datang gereja lah. Mantan son pernah datang ibadat pemuda lagi. Dia pun kawan tanya dia, kenapa lu son pi ibadat pemuda dan pi gereja? Bepi ko beda plia de pemuka, bepu hati ancor. Lebe. Nah yang begini ini mesti dikunjungi. Maksudnya bukan untuk nyambung lagi jangan sampai dia orang lain pun jodoh. Jangan paksa diri kawan. Kunjungi dia, bergaullah, bersahabatlah dengan dia. Bangunlah hubungan akrab. Sehingga dengan begitu kita senantiasa punya kesempatan untuk mewartakan kehendak Tuhan. Dengan begitu kan kita bisa tarik dia kembali. Mari sudah, biar kotong putus. Tapi beta selalu ada di lupuk hati, be yakin itu. Dan lu pasti selalu ada di bepu hati. Lu jadi bepung saudara sekarang. Dan nilai saudara itu dia lebih besar dari nilai pacar Karena pacar itu bisa putus. Mau saudara son bisa putus toh? Iya begitu. Lu jadi bepu saudara sekarang. Jadi mari ketong rajin pi gereja. Dengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini cara Yesus untuk membuktikan bahwa betapa pentingnya memberi diri untuk ada dalam sebuah sikap bertanggung jawab. Bapak Mama Saudara-saudari,
kita semua ini diberi tanggung jawab yang sama oleh Tuhan. Sebagai perantara atau perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi orang lain. Kita punya tugas yang sama untuk menarik semua orang untuk hidup mengenal dan mau dekat, percaya dan mau dekat kepada Tuhan senantiasa. Jadi itu bukan hanya tugas pendeta, penatua, diaken dan pengajar. Tapi Bapak Mama jemaat juga punya tugas yang sama. Kasih ingat kita pusat sama. Kalau ada yang alasan besok bisa gereja, kan besok bisa bangun pagi. Kasih tahu sandia, diaspora ada gereja sore kawan jam 5. Pagi son bisa bangun, son mungkin sore son bisa bangun. Itu berarti bahwa dia doa serahkan. Yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, domba yang tersesat, janganlah pernah mengeraskan hati untuk kembali didapatkan menurut kasih sayang Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau kawan suka ingat, kawan di gereja ada 3 kali menguduskan hari Sabat, itu perintah Tuhan. Ingat, itu perintah Tuhan, bukan aturan siapa-siapa. Karena itu kita tidak boleh melalaikan yang namanya beribadah. Bukan hanya pergi gereja, tapi juga mari menyediakan waktu untuk menyempatkan diri beribadah. Saya selalu bilang, ibadah itu dia pemanfaat untuk menolong kita. Kalau kita di rumah pemalas baca Alkitab, kalau kita baca-baca Alkitab kasih tidur kita kembali di rumah, maka mari bawa diri untuk ikut ibadah. Di sana kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga penjelasan tentang Alkitab, bahagian ayat Alkitab yang kita baca itu. Sehingga dengan demikian kita mendapatkan sumber pengetahuan tentang kehendak Tuhan yang akan menolong kita menaati apa yang Tuhan inginkan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita diingatkan, jangan keraskan hati. Perumpamaan ini sudah diberikan oleh Yesus kepada orang-orang yang mendengarkan pada saat itu maupun juga ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi bahwa dalam kisah-kisah selanjutnya kita baca mereka masih hidup dalam kekerasan hati. Sangat disayangkan kalau kita terus hidup dalam kekerasan hati, kita melalaikan berkat yang sebenarnya mesti kita terima. Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih, sebagai gereja kita dipanggil untuk juga memberi perhatian dan kasih kita kepada sesama. Sebab Yesus sendiri telah membuktikan bahwa tanpa kasih, Ia tidak mungkin rela untuk juga memberi diri dan merangkul mereka yang sebenarnya dalam penilaian kita mereka tidak berhak untuk mendapatkan kasih. Ada juga dalam hidup ini untuk beberapa orang kita pasang target, itu orang tuh sampai kapanpun betason akan kas muka di dia. Pokoknya betiti batu, beson akan kasih muka di dia. Ingat saudaraku, Yesus mengasihi siapapun dalam kehidupan ini. Bahkan untuk orang-orang yang menurut penilaian kita, mereka amat sangat tidak berhak untuk mendapatkan kasih kita. Yesus mengasihi mereka. Sebab itu bagi kita sekalian, kita dipanggil untuk melepaskan pengampunan kita. Sebagai wujud kasih kita agar kita mampu untuk mencari dan juga menyelamatkan yang hilang. Ini tugas kita sebagai gereja. Mari kita bahu-membahu, bakasih ingat dan juga saling mendorong. Bukan dorong nih, bukan istilahnya dorong depung badan sampai dia jatuh, tidak. Mari saling memberi dorongan lewat motivasi yang bisa kita berikan untuk menolong sesama kita. Hidup mengenal, percaya, dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Biarlah bahagian kasih Tuhan yang telah Ia ungkapkan melalui pengorbanannya
menyentuh hati kita sekalian, sehingga kita tidak hidup dalam keegoisan diri, hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting kita datang di hadapan Tuhan, orang lain mau datang kosonit terserah, tidak. Kita punya tugas yang sama untuk juga merangkul sesama, untuk senantiasa mengenal kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.